Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 1 11 MIPA 4 yang beranggotakan Anissa, Azahra, Fauzan, Fatima, Gabriel, Ilham, Joshua, Firly, dan Wiratri. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang cara menentukan rumus pertidaksamaan linier. Maju bersama, hebat semua, SMA Negeri 4 Bogor, pasti jaya. Maju bersama, Maju bersama, SMA Negeri 4 Bogor. Yuk, simak materi yang akan dipelajari hari ini. Yang pertama, ada pengertian PTLDV secara umum. Yang kedua, ada bentuk umum PTLDV yang sering ditemukan. Yang ketiga, ada syarat-syarat dalam pengerjaan soal PTLDV. Yang keempat, contoh soal PTLDV dan cara menentukan rumusnya. Yang pertama, pengertian pertidaksamaan linier dua variabel. Apa sih itu pertidaksamaan linier dua variabel atau PTLDV ini? Pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel, dengan masing-masing variabel berderajat 1 serta dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Yang kedua, bentuk umum PTLDV. Bentuk umum PTLDV adalah AX plus atau minus BY kurang dari sama dengan C. Tanda pertidaksamaan dapat berupa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Yang ketiga, ada syarat-syarat dalam pengerjaan soal, yaitu ada daerah penyelesaian dan garis pertidaksamaan. Daerah penyelesaian atau DP, daerah penyelesaian dalam grafik dapat berupa daerah yang diberi arsiran atau warna maupun bagian yang polos. Hal ini tergantung pada soal, buku, atau guru masing-masing. Garis pertidaksamaan. Dalam grafik pertidaksamaan terdapat garis putus-putus yang berarti tanda pertidaksamaan kurang dari atau lebih dari. Garis lurus berarti tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan atau berarti lebih dari sama dengan. Pembahasan soal. Dari pembahasan soal ini, kita dapat menentukan rumus yang ada pada pertidaksamaan linier. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Sistem pertidaksamaan yang memenuhi grafik di bawah ini adalah, kita bisa lihat di grafik terdapat dua pertidaksamaan, L1 dan L2. Kita mulai dari L1. Untuk mengetahui rumusnya, pertama kita lihat dulu titik potongnya. Pada L1, titik potong sumbu Y 0,3. Sedangkan sumbu X 2,0. Maka penulisan rumusnya 3X ditambah 2Y titik 6. Jadi kuncinya, angka pada sumbu Y digajangkan dengan X, sedangkan angka pada sumbu X diganjangkan dengan Y. Angka pembatas pertidaksamaannya berupa hasil kali kedua bilangan tersebut. Lanjut menentukan tanda pertidaksamaannya. Bisa dilihat pada grafik, daerah penyelesaiannya berada di atas garis L1. Hal ini membuat daerah di bawahnya tidak termasuk DP. Maka, ketika cek titik 0,0, wilayah 0 harus dibuat salah karena tidak termasuk DP. 0 lebih besar sama dengan 6. Maka jawabannya L1 sama dengan 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Oke, sekarang L2. Titik potong sumbu Y-nya 0,2. Titik potong sumbu X 5,0.
Maka penulisan rumusnya 2x ditambah 5y titik 10. Untuk menentukan tanda pertidaksamaannya, bisa dilihat pada grafik. Daerah penyelesaiannya berada di bawah garis L2. Hal ini membuat daerah di atasnya tidak termasuk DP. Maka ketika cek titik 0,0, wilayah 0 harus dibuat benar karena termasuk DP. 0 kurang dari sama dengan 10. Maka jawabannya L2 sama dengan 2x ditambah 5y lebih kecil sama dengan 10. Selanjutnya ke soal nomor 2. Sistem pertidaksamaan yang memenuhi grafik di bawah ini adalah: pertama-tama, kita akan mengerjakan L1 terlebih dahulu. Untuk mengetahui rumusnya, pertama kita lihat titik potongnya. Pada L1, titik potong sumbu Y 0,4, sedangkan sumbu X 1,0. Maka, penulisan rumusnya 4X plus Y titik 4. Jadi, angka pada sumbu Y dipasangkan dengan X, sedangkan angka pada sumbu X dipasangkan dengan Y. Angka pembatas pertidaksamaannya hasil kali bilangan 4 dan 1. Lalu, untuk menentukan tanda pertidaksamaannya, bisa dilihat pada grafik, daerah penyelesaiannya berada di atas garis L1. Hal ini membuat daerah di bawahnya tidak termasuk daerah penyelesaian. Maka, ketika cek titik 0,0, wilayah 0 harus dibuat salah. 0 lebih besar dari sama dengan 4. Maka jawabannya L1 sama dengan 4X plus Y lebih besar sama dengan 4. Masuk ke ketidakpersamaan L2. Titik potong sumbu Y-nya 0,2 dan titik potong sumbu X-nya 2,0. Maka penulisan rumusnya 2x plus 2y titik 4 dan disederhanakan menjadi x plus y titik 2. Untuk menentukan tanda pertidaksamaannya, bisa dilihat pada grafik, daerah penyelesaiannya berada di atas garis L2. Hal ini membuat daerah di bawahnya tidak termasuk daerah penyelesaian. Maka ketika cek 0,0, wilayah 0 harus dibuat benar dengan 0 lebih besar sama dengan 2. Maka jawabannya L2 sama dengan X plus Y lebih besar sama dengan 2. Lalu kita beralih ke soal nomor 3. Sistem pertidaksamaan yang memenuhi grafik di bawah ini adalah: pertama-tama kita akan mengerjakan L1 terlebih dahulu. Untuk mengetahui rumusnya, pertama kita lihat titik potongnya. Pada L1, titik potong sumbu Y 0,5. Sedangkan sumbu X 4,0. Maka penulisan rumusnya 5X plus 4Y titik 20. Lalu, kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Bisa dilihat pada grafik, daerah penyelesaiannya berada di bawah garis L1. Hal ini membuat daerah di atasnya tidak termasuk daerah penyelesaian. Maka, ketika cek titik 0,0, wilayah 0 harus dibuat benar dengan 0 kurang dari sama dengan 20. Maka jawabannya L1 sama dengan 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 20. Kemudian pertidaksamaan dari L2. Titik potong sumbu Y 0,2 dan titik potong sumbu X min 5,0. Maka penulisan rumusnya 2X min 5Y titik min 10. Untuk menentukan tanda pertidaksamaan, bisa dilihat pada grafik, daerah penyelesaiannya berada di bawah garis L2, sehingga daerah di atasnya tidak termasuk daerah penyelesaian. Maka ketika cek titik 0,0,
wilayah 0 harus dibuat benar dengan 0 lebih dari sama dengan min 10. Maka jawabannya L2 sama dengan 2X min 5Y lebih dari sama dengan min 10. Selanjutnya ke soal nomor 4. Nah, kita disuruh untuk menentukan sistem pertidaksamaan untuk masing-masing daerah. Berbeda dengan soal-soal sebelumnya, di sini pada grafik terdapat 4 garis pertidaksamaan. Nah, di sini tiap-tiap garis pertidaksamaan hanya memiliki satu titik potong antara di X dan di Y saja. Nah, maka dari itu, kita mulai dari L1 dan L2 terlebih dahulu yang sama-sama memotong di satu titik sumbu X. Nah, di sini, jika kita lihat daerah L1 dan L2 dari angka min 3 hingga 7 merupakan daerah penyelesaian. Maka dari itu, penulisannya menjadi X kurang dari sama dengan min 3, X lebih besar sama dengan min 3, dan kurang dari sama dengan 7. Nih, kita lihat pada garis L1, titik potongnya dari min 3 ke daerah penyelesaian itu angkanya membesar. Jadi, min 3, min 2, min 1 hingga ke angka batas terakhir yaitu 7. Jika hal seperti ini terjadi, angkanya semakin membesar karena daerah penyelesaiannya, maka tanda yang digunakan adalah lebih besar sama dengan. Paham ya? Oke. Untuk L2, karena daerah penyelesaiannya dimulai dari titik 0,7, terus mengecil hingga batasnya itu di min 3, karena daerah penyelesaian, di sini 7, 6, 5, 4 itu kan angkanya mengecil. Maka untuk L2, nilai X kurang dari sama dengan 7. Dimulai dari angka titik potong, lalu ke angka-angka yang termasuk daerah penyelesaian. Baik, sekarang kita lanjut ke L3 dan L4 yang memotong satu titik di sumbu Y. Nah, di sini L3 memotong di titik 0,6 dan daerah penyelesaiannya terus ke titik potong L4 yaitu 0,2. Nah, di sini kita tulis Y lebih besar sama dengan 2 kurang dari sama dengan 6. Nah, kita lihat lagi nih, benar gak ya? Untuk L3 kan titik potongnya itu 0,6. Nah, daerah penyelesaiannya terus ke bawah, turun, angkanya jadi mengecil, mulai dari 6, 5, 4, maka tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Nah, sedangkan pada L4, di sini titik potongnya adalah 0,2, lalu daerah penyelesaiannya terus ke atas sampai batas 6. Maka tanda yang digunakan adalah lebih besar sama dengan, karena angkanya juga membesar ya. Nah, sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Jadi, kita di sini harus menentukan sistem pertidaksamaan yang memenuhi grafik di bawah ini. Nah, grafik ini tuh lebih rumit dari yang soal nomor 4 karena garis-garisnya ada yang miring. Nah, kita mulai dulu dari L1. Di sini L1 memotong sumbu Y di titik 0,3 dan sumbu X di titik 2,0. Nah, kita tulis L1 sama dengan 3X ditambah 2Y, tanda pertidaksamaannya belum diketahui, dan angka pembatasnya 6. Hasil kali dari 3 dan 2. Nah, untuk menentukan tanda pertidaksamaannya, selain dengan cara cek 0,0 ini, ada tips dari saya untuk mempermudah pemahaman. Pertama, bisa dilihat di sini ada garis pertidaksamaan L1 dan di sini daerah penyelesaian. Jadi sebenarnya L1 ini daerah penyelesaiannya lingkup di sini nih. Semua lingkup di sini. Dia akan membagi dua daerah grafik dan di bagian atas ini sebenarnya daerah penyelesaian dari L1.
Nah, kalau pada gambar yang diwarnai hanya bagian sini saja, itu dikarenakan daerah penyelesaian daerah angka-angka ini tuh cocok untuk semua garis pertidaksamaan, baik L1, L2, L3, L4, sampai L5. Jika angka yang dimasukkan di daerah penyelesaian tersebut, maka hasilnya pasti akan sesuai. Nah, tapi untuk L1 sendiri, angka yang bisa dimasukkan untuk X dan Y itu sebenarnya di sini, semua bagian di sini. Nah, di sini kita lihat, yang termasuk daerah penyelesaian itu kan mulai dari titik potong masing-masing nih. Kalau di Y itu mulai dari 4, di X itu mulai dari 2. Nah, daerah penyelesaian itu membuat angka yang termasuk DP-nya itu membesar. Jadi mulai dari 4, 5, dan seterusnya, lalu mulai dari 2 sampai 3, dan seterusnya termasuk daerah penyelesaian L1. Karena angkanya membesar, maka tanda pertidaksamaan yang sesuai adalah lebih besar sama dengan. Jadi untuk L1, 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Oke, kita lanjutin ke L2 nih. L2 titik potong di sumbu Y-nya itu 0,2 dan titik potong di sumbu X-nya 3,0. Maka penulisannya 2X ditambah 3Y, tanda pertidaksamaannya belum diketahui, dan 6 sebagai angka pembatas. Untuk menentukan tanda pertidaksamaan, kita lihat lagi di grafik. Perhatikan garis merah L2 ini. Nah, daerah penyelesaiannya itu bagian atas. Nih, daerah penyelesaiannya itu bagian atas. Yang mencakup daerah mulai dari 2 ke 3, 4, 5, dan seterusnya semakin membesar. Dan mulai dari 3 terus ke sana membesar. Itu termasuk daerah penyelesaian dari L2. Maka tandanya adalah lebih besar sama dengan. Jadi untuk L2, 2X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Ini kalau versi cek 0,0-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian L3 dan L4. L3 dan L4, penulisan sistem pertidaksamaannya sama seperti soal nomor 4. Jadi, Y atau X-nya ada di antara dua pertidaksamaan. Mulai dari L3 itu memotong sumbu Y di titik 0,1. Dan yang termasuk daerah penyelesaian L3 itu adalah mulai dari 1 hingga terus ke atas sumbu Y dan angkanya makin membesarkan, maka tanda pertidaksamaan yang sesuai untuk L3 ini, Y lebih besar sama dengan 1. Jadi lebih besar sama dengan itu artinya dimulai dari angka 1 terus menerus ke angka yang lebih besar dari 1. Nah, sekarang kita coba lanjut ke L4. L4 titik potongnya itu 0,3 dan DP-nya itu ke bawah. Jadi dimulai dari titik 3 ini terus ke bawah semakin mengecil. Nah, karena semakin mengecil, tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan 3. Jadi, di L4, Y yang diperbolehkan itu paling besar adalah 3 dan terus mengecil ke bawah. Itu termasuk L4. Maka di sini kita ketemu ya, untuk L3 dan L4, Y harus lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 3. Untuk mendefinisikan daerah penyelesaian dari titik ini ke titik ini. Oke, sekarang kita ke L5 nih. L5 ini sejajar dengan sumbu Y, memotong sumbu X di titik 4,0. Nah, karena hanya ada satu titik potong, maka penulisan pertidaksamaannya itu hanya seperti ini ya. Di sini, yang termasuk daerah penyelesaian itu mulai dari titik 4, terus mengecil angkanya hingga angka terkecil lainnya. Nah, maka tanda pertidaksamaan yang sesuai adalah X kurang dari sama dengan 4. Nilai X yang memenuhi untuk pertidaksamaan 5 itu bilangan yang mulai dari 4 ataupun lebih kecil. Oke.
Oke guys, kita lanjut ke soal terakhir ya. Seorang pedagang mainan ingin mengisi ulang tokonya dengan produk baru. Ia berencana membeli maksimal 100 pieces mainan A dan mainan B dengan persiapan modal Rp720.000. Diketahui harga mainan A Rp6.000 per pieces, sedangkan mainan B Rp8.000 per pieces. Sebelum menentukan rumus pertidaksamaan, kita catat dulu bagian yang diketahui dari soal ya. Diketahui modal Rp720.000. Maksimal pembelian 100 pieces, harga mainan A Rp6.000 dan harga mainan B Rp8.000. Ditanya sistem pertidaksamaan. Oke, langsung kita jawab aja ya, dimulai dari pertidaksamaan mengenai total harga dan modal. Dapat ditulis menjadi 6.000 A ditambah 8.000 B kurang dari sama dengan Rp720.000. Nah, kenapa ada tanda kurang dari sama dengan? Jadi di sini total harga mainan A dan B apabila dijumlah hasilnya hanya bisa kurang dari Rp720.000 atau pas Rp720.000 sesuai dengan modal si pedagang. Lanjut, pertidaksamaan ini bisa disederhanakan jadi 6A ditambah 8B kurang dari sama dengan 720. Oke, kita lanjut ke pertidaksamaan kedua mengenai jumlah mainan. A ditambah B kurang dari sama dengan 100. Karena maksimal pembelian 100 buah, maka tanda yang digunakan kurang dari sama dengan. Apabila ada kasus lain di mana terdapat keterangan minimal pembelian, maka tanda yang digunakan lebih dari sama dengan. Kesimpulan dari materi ini yaitu hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan rumus pertidaksamaan AX tambah atau kurang BY kurang dari sama dengan C. 1. Nilai A merupakan koordinat Y pada grafik dan nilai B merupakan koordinat X pada grafik. 2. Tanda pertidaksamaan dapat diketahui berdasarkan posisi garis pembatas dengan daerah penyelesaian pada grafik. Jika garis pembatas di bawah DP, maka tanda yang digunakan kurang atau kurang dari sama dengan. Sedangkan garis pembatas di atas DP, maka tanda yang digunakan lebih atau lebih dari sama dengan. 3. Tanda pertidaksamaan dapat ditentukan berdasarkan bentuk garis. Apabila garis pembatas putus-putus, tandanya kurang atau lebih. Sedangkan garis pembatas lurus untuk kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. 4. Rumus pertidaksamaan yang telah didapat apabila memungkinkan disederhanakan dapat disederhanakan karena tidak memengaruhi bentuk grafik khusus grafik. Kami dari kelompok 1, 11 MIPA 4 mengucapkan terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.